Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, bagaimana hari ini? Punya pemahaman yang baik tentang sabar? Ya, semoga pemahaman kita tentang sabar hari ini jauh lebih baik dibanding dengan hari yang kemarin, karena kita sudah melewati materi sabar yang pertama. Sehingga materi itu bukan hanya sekedar materi, tapi materi, begitu kita dapatkan materi, mari kita mencoba untuk mengevaluasi diri dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupan. Ilmu itu yang barakah adalah yang menuntun kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang barakah itu ilmu yang semakin menyadarkan tentang siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu tidak membimbing kita kepada kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ilmunya tidak berkah. Padahal yang harus kita upayakan adalah berkah. Yang harus kita upayakan adalah barokah. Ilmu kita barokah, harta kita barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah. Sehingga ilmu itu harus kita praktekkan. Kalau kemarin kita materinya sudah sabar di bagian 1, nah, artinya kita sudah punya pemahaman yang baik sekarang tentang apa itu sabar. Dan kita mencoba untuk berupaya menerapkannya. Baik, hari ini kita masih akan lanjutkan tentang sabar. Kemarin kita sudah belajar bahwa sabar itu aktif. Sabar itu artinya ulet. Sabar itu tidak patah semangat. Sabar itu terus berupaya. Sabar itu mampu mengalahkan musuh. Musuh tidak berarti harus selalu di dalam peperangan. Musuh kita bisa jadi kemalasan. Musuh kita berarti mungkin juga tidak percaya diri dan seterusnya. Itu kemarin kita sudah mengatakan, sudah berbicara tentang makna sabar. Nah, karena begitu pentingnya sabar itu, karena begitu agungnya kesabaran itu, sampai dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Atau innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah itu innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama, seiring, bergandengan tangan. Allah bersama-sama orang yang sabar. Atau Allah mencintai orang-orang yang sabar. Artinya Allah sangat cinta pada orang yang sabar karena keagungan nilai kesabaran. Nah, karena keagungan itu pula, maka Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan dalam tubuh. Gitu ya. Jadi kedudukan sabar di dalam iman itu seperti kepala bagi tubuh. Kalau kepala sudah tidak ada, ya tubuh tidak hidup. Begitupun pula dengan antara sabar dan iman. Sabar itu kepala, iman itu tubuh. Kalau tidak ada sabar, ya imannya runtuh. Kan gitu. Begitu pentingnya nilai kesabaran. Sehingga tadi seperti sabar itu seperti kepala bagi tubuh.
Hilangnya kesabaran seseorang akan menyebabkan runtuhnya keimanan seseorang. Nah, baik, kita lanjutkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Banyak orang yang mengatakan begitu. Kita kan manusia, sabar itu kan ada batasnya. Sabar-sabarnya saya kan ada batasnya. Kalimat-kalimat seperti ini sering sekali kita dengar. Kalimat yang mengatakan bahwa sabar itu punya batas, itu sering sekali kita dengar. Padahal kalau sabar itu sudah dibatasi, artinya dia tidak sabar lagi. Kalau sabar itu punya batas, artinya setelah itu dia tidak sabar lagi. Maka kalimat ini kalimat yang salah. Yang benar adalah sabar itu tidak punya batas. Sabar itu tanpa batas. Sampai kapan? Ya sampai maut menjemput kita. Itulah kesabaran. Sampai kapan? Sampai seterusnya sepanjang kehidupan ini, ya kita harus tetap bersabar. Dalam hal apapun, sepanjang kehidupan itu, ya sabar dan terus bersabar. Karena orang-orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Karena orang-orang yang sabar itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang tidak suka dicintai oleh Allah? Siapa orang yang tidak suka dibersamai oleh Allah? Tentu kita semuanya suka. Sehingga kita harus mengupayakan agar kita berada di dalam kesabaran setiap saatnya. Baik, sabar itu tanpa batas. Nah, kendati sabar itu tanpa batas, tetapi sabar itu bermacam-macam. Sabar itu jenisnya ada macam-macam. Beda kondisi, beda jenis sabarnya. Beda kondisi, beda cara bersabarnya. Kendati sabar itu tanpa batas, tapi caranya bersabar beda-beda. Nah, hari ini adalah praktis. Kita kali ini belajar praktis tentang sabar. Tentang sabar, jenis-jenis sabar. Pada kondisi apa kita sabarnya bagaimana? Baik, saya hanya menyebutkan beberapa contoh, tapi kita bisa elaborasi, kita bisa kembangkan pada kehidupan-kehidupan yang lain. Saya sebutkan saja beberapa di antaranya. Misalnya, sabarnya orang berhutang adalah mengupayakan untuk segera membayarnya. Itu sabarnya orang berhutang. Orang yang punya hutang, bentuk sabarnya, dia bekerja keras, dia berupaya keras untuk segera mampu melunasi hutangnya. Itu sabarnya. Bukan kadang-kadang menyemaknai salah, sabar sajalah, punya utang ya sebian sabar aja. Enggak gitu. Sabar itu bagi orang yang punya utang berusaha keras untuk segera mampu membayar. Tetapi sabarnya orang yang memberi hutang beda. Sabarnya orang yang memberi hutang itu terus mengingatkan yang punya hutang dengan cara menagihnya dengan sopan. Beda kan? Beda caranya sabar kan? Tetapi dua-duanya sabar. Yang punya hutang ya berupaya keras untuk segera bisa melunasi. Orang yang memberi hutang ya terus mengingatkan dengan sopan, terus mengingatkan dengan baik dan lemah lembut. Dan kalau misalkan yang diberi hutang itu belum mampu membayarnya, dia memberikan tangguh, dia memberikan waktu. Itu bentuk kesabaran dia. Jangan dibalik. Orang yang berhutang sabarannya ya terus mengulur waktu. Orang yang memberi hutang dia tidak pernah menagihnya. Karena sabar kemudian dia tidak menagihnya, dia tidak mengingatkannya. Itu bukan begitu.
Itu bukan sabar yang benar, itu sabar yang salah. Ingat, pada materi pertama, sabar itu aktif, bukan pasif. Sabar itu ulet, tidak menyerah. Oke. Nah, definisi ini bisa diterapkan. Orang yang berhutang, sabar itu aktif, berupaya, bekerja, dia ulet. Yang orang memberi hutang, dia sabar aktif mengingatkan, dia ulet mengingatkan, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang tidak menyakiti. Dia akan memberi tangguh, memberi waktu perpanjangan kalau memang masih belum mampu membayar. Atau kalau dia mau, kalau dia punya harta berlebih misalkan, bisa saja dia mengikhlaskan hutangnya. Itu juga bentuk kesabaran. Mengikhlaskan hutangnya dianggap sebagai sebuah kesedekah, maka Allah akan mengganjarnya dengan sedekah, dengan pahala sedekah. Nah, sabar, cara sabar yang berbeda. Contoh yang lain, sabarnya seorang bos tentu berbeda dengan sabarnya pekerja. Sabarnya seorang bos adalah dia selalu mengarahkan pekerjanya, dia menggajinya tepat waktu, dia selalu membimbing pekerja, memberi semangat pada pekerja untuk produktif. Itu sabarnya dia. Tapi sabarnya pekerja adalah dengan bekerja yang lebih baik. Dia memahami bahwa bekerja itu ibadah. Ketika ibadah, maka dia persembahkan yang terbaik untuk Allah. Ketika dia ibadah, maka dia seolah-olah diawasi langsung oleh Allah. Ketika dia bekerja, dia merasa yakin dia diawasi oleh Allah. Ketika dia bekerja, dia seolah-olah melihat Allah. Maka dia bekerja dengan cara yang terbaik sehingga produktivitasnya meningkat. Itu sabarnya pekerja. Berbeda dengan sabarnya atasan, sabarnya pemilik, sabarnya manajer, sabarnya pemilik usaha, sabarnya bos, beda. Sama-sama sabar, tapi caranya tentu berbeda di antara dua kondisi yang berbeda. Kalau kita kembali flashback pada masa penjajahan Belanda misalnya, sabarnya bangsa yang terjajah, ya berjuang keras melawan penjajah. Itu sabarnya. Jadi bukan kok sudah dijajah, ditindas, dia terima, dia pasrah. Nah, itu bukan sabar. Itu bukan sabar yang terbaik. Namanya sabar dulu ketika dalam kondisi terjajah, ya sabarnya orang yang dijajah ya berusaha keras. Maka kemudian kita akan mengenal banyak ulama yang menjadi pejuang karena memang memahami sabar dengan benar. Ada Kiai Imam Bonjol, beliau ulama tapi memimpin perjuangan karena memahami bahwa sabarnya orang yang dijajah adalah berusaha keras untuk membebaskan diri dari penjajahnya. Ada ulama yang namanya Diponegoro, ulama beliau, tapi juga berjuang karena memahami bahwa sabarnya bangsa terjajah adalah berupaya keras untuk membebaskan diri dari jajahannya. Nah, itu sabar. Sabar itu tidak punya batas, sabar itu tanpa batas, tapi sabar itu punya cara yang berbeda pada masing-masing kondisi. Nah, baik, sampai di sini tentu kita bisa memahami tentang makna sabar. Sampai di sini kita punya pemahaman yang jauh lebih baik dibanding kemarin tentang sabar. Insya Allah
Dengan pemahaman ini kita bisa berlaku lebih bijak. Kita ini hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Di hadapan Allah kita ini lemah. Di hadapan Allah kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Segala kekuatan itu asalnya dari Allah. Segala kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan kita di hadapan Allah. Nah, sampai di tingkat ini tentunya kemudian kita semakin bisa menempatkan posisi kita di hadapan Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, Allah zat yang maha kuasa. Kita ingat kembali tentang makna syahadat kita dulu. Nah, baik, materi kita tentang sabar kita cukupkan sampai di sini. Segala bentuk kebenaran adalah datang dari Allah, segala kesalahan adalah kesalahan saya sendiri, maka saya mohon maaf yang besar sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.